Assalamualaikum teman-teman, marhaban di video pertama channel YouTube aku. Kenalin, aku Lirvania Felmi Nawangwulan Loo, asal Klaten, Jawa Tengah, santri angkatan 21 Pondok IT Indonesia yang bertepatan di Kretek, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua yang ada di sini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa saling sharing-sharing ilmu terkait ilmu tarbiyah yang sudah aku dapatkan di pondok ini selama 1 bulan. Mungkin di antara kalian masih ada yang bertanya-tanya ya, apa sih ilmu tarbiyah itu? Nah, ilmu tarbiyah sendiri itu adalah suatu program pembinaan dan pendidikan ilmu syar'i untuk menjadikan seorang pribadi muslim yang kuat dan siap untuk berkontribusi ke masyarakat. Tuh, ada dalilnya loh. Dasar pembekalan tarbiyah, dalilnya ada di Quran surat Al-Qasas ayat 77. Baik, gak usah berlama-lama, kita masuk ke materi ya, yaitu materi yang pertama ada di kajian satu doa. Kajian satu doa ini waktunya ada di ba'da subuh, dan kita itu mengikuti Zoom yang diisi oleh Ustadz Kiki, Abi EN, dan Ustadz lainnya. Ada satu doa yang aku ingin share ke kalian yang aku dapatkan di kajian satu doa ini. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang artinya, ya Allah, tolonglah aku agar selalu mengingat berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, serta memperbagus ibadahku kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu ya, semoga kalian bisa mengamalkannya di setiap akhir sholat kalian. Jangan lupa ya. Masuk ke materi yang kedua, ada di pelajaran tahsin. Apa itu pelajaran tahsin? Pelajaran tahsin adalah metode membaca Al-Quran yang biasanya kita sebut dengan tajwid ya. Bagi kalian yang masih bingung mungkin ya, ini bacaannya samar atau enggak, bacaannya panjangnya berapa harokat, atau apa aja yang termasuk huruf idhar, ikhfa, atau yang sebagainya. Aku punya rekomendasi kitab untuk kalian yang masih bingung, yaitu adalah ini, Syarah Tuhfatul Atfal, karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Di sini ada lengkap metode tajwid, nih, pedoman tajwid untuk pemula. Di sini itu banyak yang bisa kalian pelajarin, mulai dari dasar dulu, apa itu idhar, apa itu ikhfa, terus yang termasuk alif lam ala ta'rif qamariyah, apa yang termasuk huruf syamsiyah, huruf qamariyah, idhar, mat, dan hukum-hukum nun mati dan mim mati lainnya. Di sini lengkap kok, kalian bisa beli cuman 25.000 aja. Shopee ada. Tuh. Dan masuk ke materi yang ketiga, ada di pelajaran fikih. Aku di sini mempelajari fikih di memakai kitab Al-Muyassar karangan Imam Al-Baghdadi. Aku di sini selama 1 bulan sudah Masya Allah sekali mendapatkan ilmu yang variatif, yang banyak sekali, intinya sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya ada di contoh tayamum, ada di bab tayamum. Bab tayamum ini kalau kalian masih bingung, ada kok dalilnya di Quran, di surat Al-Maidah ayat 6. Di pelajaran fikih aku sudah mempelajari banyak sekali ilmu, yang diantaranya ada bab wudu, bab najis, bab mandi, bab air, bab qadil hajat,
bab bejana, dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Gitu. Jika di antara kalian masih ada yang ingin bertanya-tanya, boleh banget kok kalian komen aja di bawah ya. Kita lanjut ke materi yang keempat. Ada materi apa ya? Ada yang bisa nebak? Materi adab dan akhlak. Materi adab dan akhlak ini memakai kitab dari Al-Akhlaqul Banin. Ya, Al-Akhlaqul Banin yang membahas tentang adab-adab seorang anak terhadap ayahnya harus bagaimana, adab seorang anak terhadap ibunya, adab seorang anak kepada gurunya, terus sikap anak terhadap Allah, terhadap Nabi Muhammad itu bagaimana cara sopan santunnya. Terus ada juga nih ada juga bagaimana sopan santun kita terhadap sama saudara sendiri, itu juga ada. Intinya di situ menjelaskan tentang bagaimana cara kita ini anak sebagai anak dari orang tua beradab terhadap yang lebih tua dan menghargai kepada yang lebih muda gitu. Jadi semuanya tuh ada sopan santunnya, ada aturannya. Untuk apa? Untuk mendapat ridho Allah dan disayangi oleh sekitar. Pasti kalian mau kan kalau disayangi sama sekitar kalian. Masa mau kalian dibenci sama sekitar? Kan nggak mungkin ya, nggak mau ya. Kan nanti kalau kalian dibenci, kalian sendiri yang susah. Makanya yang nomor satu itu adab dan akhlaknya dahulu yang baik. Adab dan akhlak itu di atas ilmu. Kalau kalian berilmu tapi tidak memiliki adab, tidak berguna, karena orang yang pertama kali menilai kalian itu dari adab dan akhlaknya. Jadi bagi kalian yang mungkin udah mulai sadar nih tentang mungkin ada kekhilafan atau kurang memperhatikan tentang adab, bisa banget menggunakan kitab Akhlaqul Banin supaya kita lebih dekat kepada Allah, kita disayang sekitar, dan hidup kita bahagia tuh. Jadi ingat ya, adab itu di atas ilmu. Adab harus lebih utama dibandingkan ilmu. Kalau kalian yang punya ilmunya sedikit nih, tapi adab kalian itu sangat-sangat bagus, adab kalian baik terhadap sesama, itu pasti orang akan suka kok. Nggak apa-apa, kalian deketin orang-orang soleh, kalian deketin orang-orang yang rajin ibadah, belajar dari dia, belajar, tanya. Nanti kalian akan, dengan adab yang baik, kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, lanjut ke materi yang kelima. Ada di apa ya? Materi yang kelima kita masuk aja ke materi hadis pilihan. Di materi hadis ini aku dapat 4 hadis, yaitu ada hadis salah satu ciri kesempurnaan iman, hadis kewajiban muslim menuntut ilmu, hadis prasangka Allah sesuai prasangka hambanya. Yang keempat, hakikat dunia bagi seorang muslim itu bagaimana gitu. Jadi kan ini kita sharing-sharing ilmu ya. Ada hadisnya, yaitu hadis tentang kewajiban mencari ilmu untuk seorang muslim. Yang hadisnya, tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi wajib loh kita itu menuntut ilmu. Mungkin kalau kalian ada yang bosan, lelah, kalau pelajaran kayak malas gitu, kita itu semua itu godaan syaitan ya. Jadi kita dalam menuntut ilmu itu harus semangat, harus gembira, harus bahagia hatinya. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita
dapatkan itu tidak sia-sia, supaya ilmu itu merasuk ke otak kita gitu loh. Nah, mungkin kalian kalau belajar atau lagi di kelas ngantuk kan, pasti ada yang ngantuk ya. Nah, aku mau tanya, kalian udah wudhu apa belum? Maka sebelum kalian berangkat sekolah atau sebelum masuk kelas, dianjurkan untuk mengambil wudhu dahulu supaya kita gak ngantuk, setannya hilang gitu. Juga kalau wudhu itu membuat fresh gitu kan, fresh, jadi ya nggak bakal ngantuk deh. Aku udah ngalamin sendiri kok. Jadi jangan sampai kita itu menuntut ilmu dalam keadaan tidak berwudu, karena gampang dipengaruhi setan gitu ya kali ya. Gitu ya. Ya, masuk ke materi yang keenam, yaitu biografi Khulafaur Rasyidin dan As-Sabiqunal Awwalun. Di biografi Khulafaur Rasyidin itu mempelajari tentang 4 tokoh. Siapa? Ada yang tahu kan? Coba sebutin. Ya, tepat sekali. Yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Di situ kita membahas tentang biografi dari nama panjangnya, sanadnya, wafatnya, tempat makamnya, keturunannya siapa, istrinya siapa, kebijakannya apa, keistimewaan, dan lain sebagainya. Materi biografi selanjutnya ada di As-Sabiqunal Awwalun. Apa sih As-Sabiqunal Awwalun itu? As-Sabiqunal Awwalun adalah orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam. Dalilnya ada di Quran surat At-Taubah ayat 100. Mereka adalah orang-orang yang pertama mengimani Rasulullah dan ikut serta dakwah bersama beliau untuk menyebarkan Islam ya tentunya. Siapa aja di antaranya? Ada 10 orang yang aku pelajari di sini ya. Yaitu yang pertama dari istri pertama Nabi sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib, yang keempat ada Zaid bin Harithah, yang kelima ada Bilal bin Rabah, yang keenam Abdurrahman bin Auf, yang ketujuh Talhah bin Ubaidillah, yang kedelapan ada Zubair bin Awam, yang kesembilan ada. Nah, mereka yang kita ketahui, yang kita ketahui di sini cuma 10, soalnya masih ada 58 orang yang lainnya, jadi tidak mungkin semuanya disebutkan. Cukup hanya 10 saja yang kita ketahui. Kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu ada tadabbur Al-Quran. Apa sih tadabbur Al-Quran itu? Tadabbur Al-Quran yaitu adalah kita mengkaji, mentelaah, memahami isi Al-Quran melalui arti-artinya. Jadi jangan hanya membaca saja. Kalau kita membaca atau menghafal Al-Quran tanpa mengerti artinya, itu sangat berbahaya, karena bisa disalahgunakan atau ada orang yang berniat untuk merusak Islam. Jadi jangan hanya membaca atau menghafalnya saja ya, kita perlu mentadabburinya. Contohnya ada di Quran surat Al-Isra ayat 27, yang artinya ya, yang inti dari ayat itu adalah kita tidak boleh mubazir, karena orang yang mubazir itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi sangat bermanfaat sekali ilmu tadabbur ini. Kita mengkajinya juga setiap ba'da subuh di hari Jumat dan Sabtu. Nanti aku tunjukin ya Quran surat Al-Isra ayat 27. Intinya artinya itu orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu ingkar kepada Tuhannya. Tahu kan setan ingkarnya kenapa? Ya karena mereka tidak mau sujud kepada Nabi Adam, mereka sombong, mereka ingkar. Jadi jangan menjadi seorang yang mubazir. Contohnya apa? Dari hal yang kecil. Contohnya saat makan,
piring kalian pas habis makan bersih apa enggak. Semoga bersih ya. Intinya jangan sampai ada yang tersisa walaupun hanya satu butir nasi aja, itu jangan sampai. Kalau makan dibersihkan semuanya. Kalau takut gak habis ya kita ambilnya sedikit dulu, kemudian kalau kurang baru tambah lagi biar tidak mubazir ya. Di materi yang ke-8 ada pembekalan dakwah masyarakat. Di sini kita belum terlalu banyak materinya. Ya, itu suatu pembekalan aja. Pembekalan bagaimana cara kita untuk berdakwah di kalangan masyarakat yang mungkin masih kurang dengan ilmu agamanya. Supaya apa? Ya supaya kita semua, tujuannya kita semua apa sih di dunia ini? Masuk surga kan? Meninggal husnul khotimah, masuk surga. Nah, dari apa kita, bagaimana cara kita masuk surga atau meninggal husnul khotimah? Yang paling dasar itu kan dari sholat ya. Jadi mungkin ada yang belum paham bacaan sholat atau belum paham membaca Al-Quran. Nah, itu kita diberi pembekalan untuk bisa menyampaikan ilmu itu dengan baik kepada masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu. Dan masuk saja langsung ke materi yang ke-9, ada materi kepondokan. Di materi kepondokan ini itu membahas tentang bagaimana kita hidup di pondok. Mungkin itu untuk apa ya, teman-teman yang belum pernah mondok, mungkin nanti akan ada pembelajaran yang sangat berharga ya yang kalian dapatkan, bagaimana cara hidup di pondok, bagaimana cara makan, dari cara makan, cara nyapu, cara ngepel. Walaupun itu hal-hal yang di rumah itu udah ya, tapi karena kita di pondok ada adabnya sendiri lagi gitu. Terus tentang kebersihan diri, bagaimana cara membersihkan diri, menjaga kebersihan diri ini dengan hidup ramai di pondok. Kan kita di pondok hidupnya bersama-sama ya. Kalau di rumah mungkin kan pribadi. Itu untuk yang pernah mondok, untuk yang pernah mondok ya juga penting karena itu suatu pembelajaran hidup. Jangan mentang-mentang kalian udah ada pengalaman mondok kayak nggak menganggap penting materi kepondokan. Jangan ya, itu tetap penting. Karena apa? Kadang yang udah mondok itu malah melalaikannya, malah menjadi akar masalahnya. Jadi kita semua di sini dari awal kita belajar sama-sama dari hal yang paling dasar, kita sama rata semua. Jangan ada yang merasa sombong atau merasa apa sih, alah aku udah mondok lama gitu. Jangan ya, kita semua di sini sama, kita semua di sini baru aja belajar dan saling membantu dalam hal kebaikan. Masuk ke materi yang terakhir yaitu adalah materi mindset. Materi mindset sendiri ini diisi oleh pengasuh pondok kami yaitu Abi Ruli Indrawan. Beliau menjelaskan tentang mindset. Beliau membenahi mindset kita yang sebelumnya negatif, yang sebelumnya pikirannya overthinking, negatif, atau hal-hal lainnya yang membuat diri ini terpuruk gitu. Beliau merubahnya menjadi mindset yang positif, yang mengarah kepada kemajuan diri kita. Karena seseorang itu sukses atau tidaknya itu ditentukan dari apa? Yang pertama, dari cara berpikirnya. Dia percaya nggak kalau dia bisa? Dia yakin nggak kalau Allah itu membantu kita selalu jika kita meminta kepadanya? Dia berpikir atau enggak? Mindsetnya itu loh, mindsetnya dibenahi untuk kita tuh harus optimis. Kita harus percaya bahwa Allah itu selalu mengiringi langkah kita. Dengan apa? Dengan kita harus rajin sholat tepat waktu, membaca Al-Quran. Itu jangan dilupain ya, itu pegangan. Orang kalau hidupnya rumit nih, misalnya apa-apa susah, mau ngerjain ini susah, kejar deadline, pikirannya ruwet gitu,
Itu karena apa? Bisa jadi karena mereka itu jauh dari sholat, jauh dari Al-Quran, yang intinya sedikit melupakan Sang Pencipta. Itu jangan ya. Itu sangat penting karena kalau bukan Allah, siapa lagi yang membantu kita? Siapa yang memberi kita ide, memberi kita wawasan? Kalau itu tidak sesuai dengan ridha Allah, Allah tidak menghendaki, siapa lagi yang memberi? Jadi jangan sampai kita melalaikan sholat dan melalaikan Al-Quran kita. Gitu. Kita harus percaya, intinya adalah yakin kepada Allah bahwa masa depan kita itu cerah, masa depan kita itu sukses. Tapi kita sendiri harus berusaha dan doa tanpa disertai dengan usaha akan sama saja tidak ada hasilnya. Jadi usaha dan doa ini harus saling beriringan. Aku sendiri merasakan perubahannya dari yang aku dulunya kurang pede, introvert, atau ini aku kurang pede kalau ngomong di depan teman-teman gitu loh, termasuk aku tuh orangnya dulu sangat-sangat pemalu. Tapi semenjak di sini, semenjak Abi Ruli menanamkan mindset yang positif kepada kita, sesering mungkin itu itu berhasil di aku untuk menjadi, kenapa kita harus malu, kenapa kita takut? Kalau kita malu, kita gak akan dikenali dengan siapapun. Kita harus percaya diri. Selagi itu mengarahnya kepada yang kebaikan, selagi itu mengarah kepada kebaikan, kebermanfaatan bersama, itu gak apa-apa banget malah. Jadi jangan lupakan Allah dan selalu berusaha ke dalam hal yang kebaikan. Intinya jangan melupakan Allah dan berbuatlah kebaikan selalu. Jangan ada rasa dendam, iri, dengki di dalam hati kita. Itu yang membuat kehidupan kita suram. Jadi sebisa mungkin belajar ilmu ikhlas, belajar ilmu sabar dan rendah hati. Dari ke-11 materi yang tadi aku udah sebutin, materi yang paling aku sukai itu ada di mana ya? Yang nempel aja dulu deh. Yang paling merasuk ke otak aku, yang paling terpatri di dalam otak aku itu di ilmu mindset. Karena ilmu mindset itu Masya Allah ternyata sebermanfaat itu, sepenting itu. Bagaimana cara berpikir kita ke depannya, berpikir kita itu menentukan kita ke depannya itu akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk gitu. Kalau aku nggak di sini, kalau aku nggak mondok di sini, mungkin aku sampai sekarang belum mendapatkan ilmu mindset yang sangat bermanfaat itu sih. Masya Allah sekali ya. Dan pelajaran yang paling aku sukai mungkin gimana ya dan pelajaran yang paling aku sukai ada di ilmu fikih, karena ilmu fikih itu adalah ilmu untuk keseharian kita. Jadi aku berusaha untuk paham fikih karena ilmu fikih itu yang mengatur bagaimana kita berkehidupan sehari-hari. Ya semuanya suka karena ilmu adalah anugerah dari Allah. Kalau kita tidak berilmu, maka kita akan tidak tahu, kita akan melakukan semuanya itu serba salah gitu loh. Gitu, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Baik, cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan. Bila ada salah kata, salah ucapan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan datangnya dari aku sendiri. Bagi kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan ilmu kita. Jangan lupa nyalain loncengnya juga ya, karena akan ada video-video menarik berikutnya yang aku akan tampilkan di YouTube ini.
biar kalian tidak ketinggalan. Oke, aku pamit dulu. Jaga diri baik-baik ya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.